Segala fakta belum tentu fakta. Segala mitos masih bisa diungkap menjadi fakta. Selamat datang di klarifikasi. Masih di Wan Cuan. Apapun itu pokoknya cuan. Ya apa sih kok gak kompak ini sih? Kacuk kontol, wis tak jawab deh. Wan Cuan apapun itu pokoknya cuan. Nah, masih bersama Muhammad Ubaidillah Syakula, bro. Rick Cheng. Masan. Yes, dan kali ini kita di konten baru ini kita akan menjelaskan hal-hal yang mungkin di luar nalar akan kita nalar-nalarkan. Yoi. Mungkin orang kalau misalnya mikir ini adalah bohongan, settingan, kita pastikan yang kita bawa ini adalah fakta. Oke. Dan cerita pertama ini datang dari New York. Tepatnya di Long Island. Ini ada rumah yang sekarang itu jadi tempat wisata horor atau rumah hantu Darmo versi New York. Versi luar negeri. Ayo, akeh arek mesum nang kono. Ya, dan rumah Akeh murale. Akeh murale. Tapi mural nang kono diobrak polisi enggak? Kayak diobrak. Oh, podo berarti. Oke. Dan iki rumahnya apa jenenge? Amityville. Rumah Amityville ini kalau sekarang jadi rumah angker banget ya. Dan pertama kalinya itu ditempati sama keluarga DeVio. Oke. Pada tahun 1964 ya. 64 pembunuhane iku 74. 64 ya. Oke. Rumah ini ditempati 6 orang keluarga, bapak, ibu, sama anaknya 5. Habis itu, ini sebenarnya nggak ada kejadian apapun di rumah ini, rumah biasa, Pak. Awalnya rumah-rumah biasa, sampai akhirnya pada tahun 74, DeVio Junior, anak pertama mereka, membunuh satu keluarga. Bapak, ibu, adik, papat dipateni kabeh. Bahkan adik yang paling cilik umur 5 tahun dipateni. Nah, dari cerita itu teman-teman ya, rumah Amityville ini dianggap sama warga Amerika Serikat setelah ada pembunuhan itu, dianggap itu rumah horor ya, Den. Angker. Dan setelah kejadian DeVio Family itu ada satu keluarga lagi yang tinggal di sana, tapi cuman 29 hari. 29 hari? 29 hari. Nggak sampai sebulan? Iya, nggak sampai sebulan. Dan mereka itu mengalami kejadian-kejadian aneh. Misalnya benda bergerak, terus ya. Terus ada suara-suara aneh yang berasal dari ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah, ada ruang bawah tanah di bawah. Which is itu tempat pembunuhannya. Ruang eksklusinya DeVio Junior itu di ruang bawah tanah itu. Nggak cuma benda-benda bergerak sih. Si bapak siapa penghuni keduanya nih? Lut ya. Pak Lut. Pak Lut itu tiap jam 3.15 ikut tangi, Pak. Tahajud. Kok tahajud? Gangguan dong, kok tahajud? Mendengar gangguan. Iki nang ngonane berita ya, kan awak dhewe sepakat kan tiap jam 3.15 DE tangi. Sopo, Mas? Sopo Amerika jam 5. Oh iya. Aku survei aku. Aku regulasi mudin sa dunia internasional ya. Internasional. Aku dijabri mudin. Ngeri. Long Island dijabri aku. Oke. Nah, mari ngono sampai akhirnya Bapak Lut ini iku nyerah. Di hari 29 akhirnya cabut. Tapi kejadian-kejadian masih ada. Bahkan anaknya Bapak Lut ini punya teman hayalan. Ya, itu anaknya Bapak Lut ini sempat akan melakukan suicide. Oh,
mau bunuh diri. Iya, karena diajak teman hayalan itu tadi. Jadi nggak cuman anaknya aja yang kena gangguan. Bapak Lut sempat ingin melakukan fatality seperti The View Family. Mau membunuh keluarganya. Destruktif ya. Yes. Nah, sing tadi pertanyaan, kejadian pertama sama kejadian kedua, apakah berhubungan? Aku nggak tahu ya. Apakah oma iki biyen tanah makam atau tanah sengketa sing akhirnya ndadekno Deveo iki kerasukan mateni keluargae. Atau ono penganut aliran sesat. Nah, sing mau ditanya Ndek Mas San ini, menurut penglihatan spiritualnya Mas San ini gimana? Ya, kita kasih tahu dulu ya, Mas San ini apa nyebutnya, indigo atau apa ya? Apa ya? Nyebutnya apa ini? Ya bisa dibilang di indigo lah. Indigo, tapi Bawaan. itu dari lahir. Bawaan. Oke. Berarti zaman waktu lahir nangis itu bukan karena lahir, tapi karena wedi ono demit nang rumah sakit. Iya, enggak nanggung jero weteng wedi ono demit. Makanya aku metu. Oh, ceritanya semua demite. kelebon. Mas, ya apa iki Mas? Maksud Deveo iki mateni keluarga iki gara-gara kesurupan apa ya apa? Iki sak anuku Mas ya. Apa jenenge sak flashbackanku ke sana ya. Jadi dari kecil ini si siapa tadi namanya? Ronald ya. Deveo Junior. Ronald ya. Ronald dari kecil ini sering banget dibully. Jadi dia ini psikisnya kena. Oke, psikisnya elek. Akhirnya tekanan mental. Sorry, iki dibully dari luar apa ya apa? Dari luar juga, dari keluarga juga. Oke. Kalau dari keluarga dia dibully tapi diharapkan untuk menjadi orang yang sukses. Sedangkan dia tidak sampai ke sana. Oh, harapannya Tekanan batin. Ekspektasi ini tinggi wong tuae. Anaknya gak nutut. Anaknya nggak nutut. Oke. Lanjut. Dari berapa bersaudara? 4 ya? 5 bersaudara. 5 bersaudara, dia yang digadang-gadang untuk menjadi orang yang sukses. Setelah itu di sekolah bully juga. dibully juga. Akhirnya depresi banget, ingin buktiin ke teman-temannya juga. Udah stres gitu, dibunuh semua. Biar nggak mikir lagi, maksudnya kayak gitu. Oke. Berarti ini bukan karena gangguan jin. Bukan, Oke. bukan. Saya pastikan bukan. Siap. Nah, habis itu di keluarga Lut atau pembeli kedua, waktu itu dijual harga $80 cuy. Benar. Kalau dirupiahin sekarang tuh Murah ya? sekitar Murah banget. mahal, Bro. Oh, pada saat itu ya? Kayak kalau misalnya sekarang 150 juta kali 8 cuy. Berarti 600 1 M lebih cuy. 2 M, 2,8 M. 2,8 M. Kalau sekarang ya, itu larang, Oh, larang cuy. Pak, iya. Padahal oma angker. Iki KPR dhewe piro, Pak? Enggak, iki sing ngontrak noma iki badine wake ya. Kudu ngontrak, Didol. Didol wake badine iki yo. Gitu. Lah, Maria keluarga Lut ini kan beli nih. Nggak bertahan lama. Nah, itu apakah gangguan? Oh, gangguan iki. Sumpah, aja guyon. Iki kesalahan bangsat iki apa ancen jine teko rene? Kesalahannya kameramen apa gara-gara jine teko iki? Kameranya cuma pluk-ndingkluk ngene lho. Apa mungkin BE ayo dhewe nyeritakno ini tadi ada yang nggak suka apa ngono maksudnya? Pengaruh. Iya, kayak yang dialami keluarga lu tadi, poltergeist. Oh, poltergeist. Itu salah bre. Aman. Sing tak SP itu awakmu iki jine iki. Aman. SPP piro? SPP. Waduh iki terus ceritanya diterusno gak iki wis ganggu, Pak. Lanjut aja Mas, gak apa-apa. Lanjut ya. Oke, nah yang terjadi di keluarga lu Gak masalah. ini emang gara-gara bulian lagi atau karena apa sampai terjadi pergerakan pindah ya? benda-benda Sampai dia pindah. keganggu anaknya ape bunuh diri bapak ape mateni anak-anaknya what the fuck happened man? What's wrong? Jadi gini, yang dialami sama keluarga siapa Lut, Pak Lut tadi, itu dari penghuni yang lama, dari si Deveo family. Itu memang ganggu memang. Mereka memang ganggu, memang nggak terima, maksudnya belum waktunya meninggal udah
penasaran, jadi arwah penasaran. Jadi orang yang penasaran. Terus habis itu yang adiknya yang kecil itu yang dibunuh terakhir itu memang berteman sama anaknya Lut yang keluarga cewek Lut. tadi kecil Oh, tadi. Iya. Oke. Kalau di sini berteman gitu ya, diajak meninggal itu kayak alap-alap lah. Alap-alap. Jadi kita Kemangi. dikasih jalan tapi memang Lalapan, niku lalapan. Dan dukun serius banget ya. Iya, terus. jadi kayak alap-alap gitu. Ngembo. Membo. Jadi kita diajak di sebuah jalan, tapi memang bukan jalan di situ. Oke. Oke. Ini mungkin ya teman-teman ini mungkin juga ada yang beberapa yang tahu tentang cerita ini. Mungkin mereka, ini aku berlaku sebagai viewer penonton ya. Ada yang menceritakan kalau di situ itu dulu itu pada saat sebelum kejadian pembunuhan DeVeo. Pembunuhan pertama di rumah itu. Itu ada yang mengatakan, ini kan rumor desas-desus kan, mungkin San yang bisa melihat kan ya. Itu dulu katanya sebelum rumah itu dibangun ada penganut aliran sesat. Sekte ya? Yo, bener. Maksudnya sekte ini menempati rumah itu. Iya, bener. Oh, berarti DeVeo beli rumah second. Bukan. Jadi bukan. bangunan sebelum itu. Sebelumnya itu. Sebelum itu. Dulu kan masih belum ada rumah. Jadi tempat itu dibuat ritual sama sekte itu. Itu. Jadi belum ada bangunan memang, belum ada bangunan. Itu sebenarnya nggak ada hubungannya mas, cuman dikait-kaitkan sama sekte itu. Nggak, sekte itu soalnya kan ada penumbalan juga toh. Benar. Jadi Ada sekte itu penumbalan. memang oke teman-teman ya. Ini saya jelaskan. Sekte itu memang menumbalkan seorang manusia. Ini apa Cewek, namanya? yang Iya benar. ditumbalkan cewek. Aku lupa apa namanya sekte itu ya. Jadi Aku ya juga di nggak tempat Sekte. Mm-mm. Maksudnya sekte itu kayak aliran organisasi. aliran. Oke, ya nggak aku nggak nemu sumberiku terus terang. Aku flashback ke sana sih. Tapi nggak ada hubungannya. Tapi nggak ada hubungannya sama keangkeran di rumah DeVeo family. Karena banyak media di sana di Long bahkan Island. YouTuber Indonesia sama. mengkait-kaitkan pembunuhan DeVeo dengan sekte sekte. tersebut. Tapi kita klarifikasi kalau misalnya itu Nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada ya. Nggak ada. oke. Memang ada korban, ada tumbal memang ada darah di sana, tapi nggak ada hubungannya sama kejadian yang dialami sama Lut atau sama DeVeo. Soalnya juga itu juga ada yang penulis cerita sama produser juga. Itu membuat cerita dari rumor tersebut. Mungkin dijadiin film. Kan kebutuhan film mas. Kita kan Bukan fakta. meskipun kita kebutuhan action tapi kita tidak mengarang-arang cerita. Rungokno iku. sabar. Emosi. Sabar. Iya, Emosi. sabar. Emosi. Sabar. Oke. Nah, terus ketika terjadi fitnah tersebut, sekte ini marah nggak? Enggak mas. Tapi sekte ini masih ada nggak? Atau udah Sektenya benar-benar terputus? nggak ada, terputus. Itu udah lama banget itu sekte itu. Oke. Pakai baju putih-putih. Iya memang Numpak jaran nggak? enggak unto. Enggak. Jenggotan? Enggak. Oh enggak, aman. Ya, ada lagi nggak fakta yang perlu disampaikan ke sobat wancuan lagi? Sehingga mungkin orang yang nggak dijelaskan atau dipelintir sama media-media atau youtuber yang ada. Ya yang tadi sama kayak itu penulis tadi yang mengait-ngaitkan antara sekte dengan kejadian yang ada di DeVeo family sama keluarga Lut tadi. Ini aku juga mau tanya. Lut sama DeVeo itu masih ada hubungannya karena memang pengaruhnya dari arwah yang udah meninggal itu memang ada di sana dan poltergeist itu sering terjadi di sana sampai akhirnya keluarga Lut ini akhirnya sampai meninggalkan rumah itu karena memang ada banyak tekanan sekali sampai si ayahnya anak kecil tadi ini sampai depresi banget loh. Terus habis itu rumah ini kan dari DeVeo, keluarga Lut, terus dibeli lagi juga nggak kuat lagi. Setelah keluarga ketiga baru jadi tempat wisata. Tapi tempat kejadian perkara atau tempat pembunuhan di basement ini, di bawah tanah ini ditutup, nggak boleh dibuka. Benar loh perbedaannya. Emang di rantai sama digembok. Kenapa? Apakah kalau misalnya dibuka setan bakal keluar atau
Hanya rumor aja yang membuat itu disegel. Ya, itu logisnya mereka seperti itu. Bahwa basement itu yang angker. Padahal mereka bisa tembus dinding dan tembus dan lain-lain. Nggak ngaruh. Cuman kalau Masan bisa lihat di sana tuh ada barang-barang apa yang masih ditinggali sama penghuni sana. Lukisan sama foto. Ada lukisan sama foto. Sama bekas-bekas buku yang pernah dibaca sama keluarga DeVeo. Oke. Masih ada semua ya. Kalender ada, kalender. Kalender kayaknya nggak ada mas. Nggak ada. Pengaruh ruangan ada. Nggak ada. Stella. Pasti kan kalau buat wisata kan pasti mungkin ada ya mungkin ya. Oke, ya wis mungkin iku sih klarifikasi sing iso awak dhewe sampekno. Klarifikasi pertama wis terjawab tentang keangkeran rumah amplifier. Emitifel. Amplifier. Ya sih lah yo, jancuk congor kuangan nyebut-nyebut sing ngono. Ya wis gawe dulur-dulur tolong komenen panggon-panggon kejadian-kejadian hal-hal kematian janggal selain Munir. Iya selain Munir dong. Awak dhewe nek mengungkap fakta iku iso. Iso, ade gak ngonten maneh. Nah, ya wis tolong komenen nang Ningsor. Dan video iki tolong di-share ben wong-wong ngerti endi. Nah, endi fakta sing ono. Wis yo, gawe arek-arek yo njauk tolong, please. Iki dari segenap tim iki minta tolong. Lek misalnya faktanya seperti ini, wis aja dibuat-buat lah. Dibuat ditambahin ini, tambahin ini. Nah, jadi kan kok akhirnya iya, fitnah banget boleh akhirnya. Padahal sekte iku nggak melok-melok, dimelok-melokno akhirnya. Boleh ngamuk kan. Ya wis, matur suwun gawe terus ndelok. Tetap di One Cuan. Apapun itu, pokoknya cuan. I love you.